Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Agustati. Saya akan mereview skripsi kualitatif yang berjudul Komunikasi Interpersonal Guru dan Siswa dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Swasta Al-Hikmah Marelan. Nama penelitinya Abdul Aziz Dermawan. Asal perguruan tingginya Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sumatera Utara. Tahun terbit skripsi 2018. Bab 1 penelitian. Yang pertama, latar belakang atau terjadinya masalah tersebut, itunya terjadinya komunikasi yang kurang jelas antara guru dan siswa, serta tidak menggunakan tata bahasa yang benar, kosakata yang tidak mudah dipahami oleh siswa tersebut, dan juga pesannya bersifat satu arah. Alasan peneliti itu tertarik mengkaji lebih dalam tentang komunikasi interpersonal guru dan siswa, khususnya dalam proses pembelajaran PAI di SMP. Maka dari itu, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian di sekolah terdekat di lokasi tempat tinggal peneliti, agar lebih meringankan proses pelaksanaan penelitian. Nah, selanjutnya, pra penelitian. Komunikasi interpersonal itu tidak selalu berjalan bagus. Di sini peneliti melihat pada observasi awal di SMP Sekolah Al-Hikmah Marelan ini terdapat beberapa hambatan, yaitu hambatan yang biasanya muncul terjadi bersifat pesan satu arah, isi pesannya juga berlebihan, serta kurangnya komunikator dan komunikan saat pembelajaran. Dan juga biasanya hambatan itu jarang terjadi. Nah, di sini pertanyaan penelitian ada 3. Yang pertama, bagaimana komunikasi interpersonal guru dan siswa dalam proses pembelajaran PAI di SMP Swasta Al-Hikmah Marelan? Yang kedua, apa saja tanda-tanda komunikasi interpersonal yang efektif terdapat di antara guru dan siswa dalam pembelajaran di SMP Swasta Al-Hikmah Marelan? Yang ketiga, apa faktor-faktor penghambat komunikasi interpersonal guru dan siswa dalam proses pembelajaran PAI di SMP Swasta Al-Hikmah Marelan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Itu ada 3 juga, untuk mengetahui komunikasi interpersonal guru dan siswa dalam proses pembelajaran PAI di SMP Swasta Al-Hikmah Marelan. Yang kedua itu untuk mengetahui tanda-tanda komunikasi yang efektif. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat komunikasi interpersonal guru dan siswa dalam proses pembelajaran PAI di SMP Swasta Al-Hikmah Marelan. Sekarang mengenai tentang manfaat penelitian. Di sini dalam skripsi tersebut hanya memuat manfaat praktis, yaitu bagi siswa, guru, dan lembaga sekolah. Bagi siswa itu, uraian manfaatnya itu sebagai cara untuk menjalin komunikasi interpersonal dengan gurunya terkait dengan kegiatan pembelajaran serta ingin memahami materi pembelajaran. Nah, di sini seharusnya dalam manfaat penelitian itu dilampirkan manfaat teoritis, tetapi dalam skripsi yang saya review ini tidak terdapat. Jadi seharusnya itu dalam manfaat teoritis di dalam skripsi ini ditambahkan sebagai untuk menambah wawasan bagi penulis, khususnya bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah, dan bagi peneliti lain itu menjadi bahan pertimbangan yang berminat untuk melakukan penelitian di bidang yang sama. Nah, selanjutnya di bab 2 yang akan saya review itu bagian tentang kajian pustaka dan kajian yang relevan. Kajian pustaka. Teori yang dikaji itu tentang komunikasi dan pembelajaran PAI. Subteori komunikasi itu mengenai tentang pengertian komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, pengertian komunikasi interpersonal, tanda-tanda komunikasi interpersonal yang efektif, prinsip komunikasi yang interpersonal, proses terjadinya komunikasi, tujuan komunikasi interpersonal, serta faktor-faktor penghambat komunikasi.
Selanjutnya tentang teori yang kedua yang dikaji itu mengenai pembelajaran PAI. Subteorinya yaitu mengenai pengertian pembelajaran PAI, prinsip-prinsip pembelajaran PAI, dan tujuan pembelajaran PAI. Di sini kajian pustaka yang digunakan oleh penulis itu menggunakan sumber referensi yang jelas. Sudah cukup. Selanjutnya tentang kajian penelitian yang relevan. Ini ada dua penelitian skripsi yang relevan yang dicakup, yang dimuatkan di dalam skripsi tersebut. Yang pertama itu tentang hasil penelitian dari Novita Sari, Tambuk 2010. Jenis penelitian yang digunakan itu tentang kuantitatif. Itu jurusannya tuh Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Dan juga dia memuat judul hubungan kemampuan komunikasi interpersonal antara guru dan siswa dengan motivasi belajar di Madrasah Aliyah Al-Wasliyah 29 Binjai. Kedua, itu dari Sehatul Rifai Siregar dari Stambuk juga 2010. Jenis penelitiannya kualitatif, jurusan PAI yang berjudul Strategi Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah dalam melaksanakan koordinasi tugas di MTS Swasta Al-Mukhtariyah, Naga, Cirabu, Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Lawas Utara. Bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini pendekatan penelitiannya ini dalam skripsinya tuh terdapat di abstrak ini. Pendekatan penelitiannya dia sebutkan fenomenologi, dan jenis penelitiannya deskriptif kualitatif, dan di sini juga udah screenshotan dari bab 3 metodologi penelitiannya, dan tertera sebaiknya pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya fenomenologi. Ya, ini terbalik. Nah, antara pendekatan dan jenisnya. Sekarang tempat dan waktu penelitian. Tempatnya itu lokasinya itu dilaksanakan di SMP Swasta Al-Hikmah, Pasar 4 Barat, Kelurahan Lengas, Pulau, Kecamatan Medan, Marelan. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018, selesai pada tanggal 10 Juli 2018. Sumber data penelitiannya ada dua. Yang pertama itu data primer yang didapatkan secara langsung. Yang kedua data sekunder yang didapatkan dari arsip-arsip gitu kan, secara tidak langsung. Nah, di sini data primernya dari dua, yaitu observasi dan wawancara. Di observasi ini dia melihat kondisi ruangan dan peralatan di sekolah seperti kursi dan sebagainya, dan juga tentang bagaimana sih komunikasi interpersonal guru dan siswa dalam proses pembelajaran PAI di SMP Al-Hikmah. Dan juga melalui wawancara, ini dilakukan peneliti kepada kepala sekolah, guru PAI, sekolah di SMP Al-Hikmah, dan juga siswa-siswinya. Selanjutnya, sumber data sekunder. Di sini melalui dokumentasi, yaitu mendapatkan file dari tata usaha seperti daftar guru di SMP Al-Hikmah. Teknik dan instrumen pengumpulan data itu melalui 3 tekniknya: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumennya lembar observasi, pedoman wawancara, dan foto. Dan di sini pertanyaan penelitiannya, yang pertama, bagaimana komunikasi interpersonal guru dan siswa dalam proses pembelajaran PAI. Ini melalui teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen alat-alatnya pedoman wawancara dan foto. Terus juga apa saja tanda-tanda komunikasi interpersonal yang efektif yang terdapat di antara guru dan siswa di SMP swasta tersebut. Ini teknik pengumpulan datanya melalui observasi dan wawancara. Di sini instrumennya melalui lembar observasi dan pedoman wawancara. Terus pertanyaan yang ketiga, apa faktor-faktor penghambat komunikasi interpersonal guru dan siswa dalam proses pembelajaran PAI di SMP
swasta. Ini teknik pengumpulan datanya observasi dan wawancara. Terus instrumennya lembar observasi dan pedoman wawancara. Selanjutnya teknik pemeriksaan keabsahan data. Itu melalui 4. Yang pertama tahap kepercayaan, kebergantungan, dan kepastian. Dan kepercayaan ini cara yang ditempuhnya itu melalui perpanjangan keikutsertaan serta mengamati dan dengan teliti kegiatan-kegiatan pelaksanaan pendidikan agama anak dan diskusi dengan teman sejawat yang tidak ikut serta dalam penelitian. Terus keteralihan. Di sini bertujuan untuk menjadikan hasil temuannya itu diperoleh dari penelitian lainnya dan dapat diaplikasikan atau ditransfer ke dalam konteks lain yang sejenis. Nah, selanjutnya kebergantungan. Di sini bertujuan untuk memegang kebenaran hasil dan bisa dipertanggungjawabkan dan dipercayai pada tahap penelitian yang itu akan dicapai. Bila peneliti komitmen terhadap temuan atau keutuhan kenyataan yang ditelitinya. Selanjutnya yang terakhir itu kepastian. Di sini merupakan kriteria yang terakhir di mana peneliti menggantungkan diri pada data untuk melihat data-data tersebut itu objektif dan faktual serta didukung oleh bahan-bahan yang sesuai sehingga bisa dipercayai oleh pembaca. Nah, teknik analisis data. Di sini melalui 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data ini membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari catatan hasil observasi dan studi dokumentasi. Secara singkat, dapat dikatakan data di SMP Al-Hikmah ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dikumpulkan, terus diseleksi dan dikelompokkan, kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri. Selanjutnya penyajian data. Di sini penyajian data itu dilakukan secara naratif dan peneliti itu akan menguraikan seluruh data tentang guru dan siswa di SMP swasta Al-Hikmah Marelan. Selanjutnya yang terakhir itu penarikan kesimpulan. Di sini data awal itu berbentuk lisan kan? Tulisan ataupun tingkah laku yang terkait dengan komunikasi interpersonal guru yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta studi dokumentasi dan simulasi dan diolah terus dirinci kemudian disimpulkan dalam suatu data tulisan dan data non tulisan. Nah, dalam penelitian ini data yang diperoleh itu melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi tentang masalah komunikasi interpersonal guru dan siswa di SMP swasta Al-Hikmah dan dianalisis dengan cara mengorganisasikan, menyusun, menghubungkan dan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data selama dan sesudah pengumpulan data. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.